Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diha Suciati dari kelas 2A dengan NIM 2213200029. Saya dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya akan mempresentasikan tugas balaghah dari artikel saya yang berjudul Tafsir Al-Kauniyah dalam kajian balaghah. Jadi sebelum masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu arti dari balaghahnya itu, dari definisi, terus ilmu balaghah itu dibagi jadi berapa macam, terus sejarahnya juga. Jadi yang pertama itu kita harus tahu definisinya. Dan definisinya tuh, kalau definisi balaghah ya secara etimologi itu berasal dari kata ba, la, sama go. Terus yang artinya itu sampai atau ujung. Terus kalau menurut Ibnu Manzur itu menurut Ibnu Manzur menjelaskan makna balaghah dengan mengkaitkan sesuatu yang baik dan juga kelancaran seseorang yang berbicara. Jadi balaghah ini dari akar kata balaghah, yablughu, balaghon, wa balaghatan, yang secara harfiah ini bermakna sampai. Terus jadi kesimpulannya tuh, ilmu balaghah ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengolah kata atau susunan kalimat yang berbahasa Arab, bahasa Arab itu indah gitu, terus tapi memiliki arti yang jelas. Selain itu, gaya bahasa yang harus digunakan juga harus sesuai sama situasi dan kondisi. Misalnya dalam keadaan misalkan lagi bahagia, atau itu juga bisa berbalaghah gitu. Kalau sedih gitu. Terus ilmu balaghah juga terbagi menjadi tiga. Ada tiga cabang. Yang pertama itu ilmu ma'ani, terus ada ilmu badi, sama ilmu bayan. Jadi yang pertama itu kita akan menjelasin cabangnya. Yang pertama itu ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani ini ialah cabang ilmu yang memberikan pengertian atau ilmu yang menjelaskan bagaimana cara menyampaikan sesuatu isi yang bisa dipahami, terus bisa disesuaikan sama kondisi tertentu. Jadi ilmu ma'ani juga bisa dikatakan sebagai sebagai dasar dan kaidah yang ngejelasin pola kalimat. Jadi tujuan dari ilmu ma'ani ini adalah untuk berusaha menghindari kesalahan maksud yang ingin disampaikan penutur kepada lawan bicaranya. Terus kalau ilmu bayan ini bayan kan artinya terbuka atau terang. Terus kalau di dalam ilmu balaghah ini, ilmu bayan adalah ilmu yang mempelajari cara-cara mengungkapkan pikiran melalui berbagai transmisi. Jadi ilmu bayan ini salah satu ilmu yang mempelajari ilmu balaghah, yaitu ilmu memberi penjelasan dengan pasti atau persamaan dan perbandingan. Terus yang ketiga itu ada ilmu badi. Ilmu badi ini ialah ilmu untuk mengetahui aspek-aspek keindahan sebuah kalimat yang sesuai dengan keadaan. Jadi kalau aspek-aspek keindahannya ini berada pada makna, maka maknanya itu dinamain muhasinat al-maknawiyah. Terus kalau aspek keindahannya itu ada pada lafaz, kalau aspek keindahannya ada pada makna lafaz, maka dinamakannya itu muhasinat al-lafziyah. Terus pembahasan selanjutnya itu ada sejarah ilmu balaghah. Jadi sejarahnya ini, ilmu balaghah itu muncul jauh sebelum Al-Quran diturunkan. Jadi sebelum Al-Quran diturunkan juga bangsa Arab itu sudah pandai bersyair gitu.
perkembangan sastra Arab pada zaman jahiliyah itu ditandai dengan munculnya karya seperti prosa dan puisi atau bisa juga syair gitu. Terus ya perkembangan itu juga kebantu sama kebantu selanggaranya lomba. Jadi kebantu sama lomba juga, sama lomba-lomba yang diselenggarakan pada masa itu. Terus perkembangan ilmu balago ini muncul pada 3 tokoh pada masa itu. Yang tokoh yang pertama itu ada Abu Ubaidah, terus yang kedua ada Ibnu Hasan al-Umaniyah, yang terakhir ada Al-Fara. Terus keberadaan ilmu balago sebelum turunnya Al-Quran itu semakin meningkat ketika bangsa Arab ini dikenal sebagai ahli sastra, terutama setelah turunnya Al-Quran. Jadi pas turunnya Al-Quran ini keindahan sama kehalusan bahasanya ini merupakan bahan ajar tanpa henti yang melahirkan banyak ungkapan indah dan bermakna. Terus terutama sejak kemunculan Al-Quran, salah satu pusat perhatian bagi produksi keindahan dan kehalusan dari bahasa. Terus jadi kan Al-Quran ini ialah keindahan bahasanya yang dapat dibandingkan dengan bentuk ekspresi apapun. Jadi siapapun yang meniru Al-Quran, baik isi maupun bahasanya, tidak ada yang bisa menghadirkan ekspresi seperti Al-Quran tersebut. Karena itu bangsa Arab ini udah mencapai tingkat bahasa dan seni sastranya yang sedemikian tinggi, sehingga Al-Quran itu menentang mereka, meskipun mereka ini memiliki keterampilan berbahasa yang tidak dapat ditandingi oleh orang lain, seperti kayak keterampilan puisi, terus syair, prosa gitu. Jadi mereka juga ngasih penjelasan dalam bentuk sastra yang nggak bisa ditandingi oleh orang lain. Tapi tetap aja mereka tetap nggak berdaya kalau ditandingi dengan yang lain, yaitu hubungan ilmu balago dengan ilmu tafsir. Tadi kan udah dijelasin ya, tafsir balago ini terdiri dari 2 kata. Yang pertama itu ada tafsir, yang kedua itu ada balago. Nah, tafsir ini kan artinya menjelaskan, kalau balago ini artinya sampai. Terus tapi tafsir menurut Az-Zarkashi ini ilmu untuk memahami kitab Allah, yaitu Al-Quran, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, terus dan menjelaskan artinya. Jadi balago ini ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengolah kata atau susunan kalimat bahasa Arab yang indah dan memiliki makna yang jelas atau arti yang jelas itu. Terus jadi kesimpulannya itu balago ini kan ilmu alternatif yang mempelajari seni tata krama bahasa Arab. Terus kalau tafsir ini ilmu mengenai cara yang mengungkapkan itu pertunjukan dengan kandungan ini dan makna yang ada di dalamnya. Jadi tafsir itu kayak penjelasannya gitu. Terus hubungan tafsir dengan ilmu balago ini ada karena Al-Quran kan berbahasa Arab. Terus di dalamnya juga terdapat gaya bahasa, yaitu kan bahasa Arab. Nah, otomatis di situ ada unsur balago ayat itu. Terus contoh tafsir yang bercorak balago ini kan ada juga di ayat kaunnya itu di surah Ali Imran ayat 190 yang berbunyi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari, yang artinya
artinya kan sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Nah dari sini nih ayat ini tuh ngejelasin bahwasannya ayat ini tuh nerangin tentang penciptaan langit dan bumi. Terus juga yang dimana di ayat ini juga terdapat ciri kekuasaan Tuhan yang Maha Agung. Contohnya kan tadi itu penciptaan langit dan bumi. Terus dilihat dari aspek balaghah ini bahwasanya ayat ini tuh terdapat ayat ikhbar. Ayat ikhbar itu artinya apa ya? Ayat ikhbar itu ayat yang menceritakan tentang penciptaan langit dan bumi. Terus yang dimana ayat ikhbar ini terdapat pada kalimat ini. Terus jadi kesimpulan ini bahwa ilmu balaghah dan ilmu tafsir ini berkaitan karena ilmu balaghah itu bisa membantu kita dan membantu memahami dan mentadaburi Al-Quran. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.